Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Berburu di dalam hutan, seorang pria di Merauke ditemukan meninggal dunia. Rebutan lahan parkir, 2 kelompok warga di Sorong bentrok. Warga Merauke padati toko emas, berburu emas antam. Memberantas peredaran minuman keras di Merauke, Papua Selatan tidak mudah. Gencarnya razia dan penggerebekan miras ternyata tidak membuat jera produsen dan penjual miras. Polres Merauke pada hari Minggu kembali menggerebek pabrik minuman keras di Jalan Tanjung Kelapa, Merauke. Di pabrik miras rumahan ini, polisi menemukan puluhan botol miras oplosan yang sudah siap dijual. Penggerebekan ini berkat laporan warga sekitar yang resah dengan peredaran miras di daerah mereka. Diduga kedatangan polisi sudah diketahui pelaku, sehingga saat digerebek pelaku sudah melarikan diri. Kemarin telah ditemukan kembali pabrik minuman lokal jenis Shopee di Tanjung Kelapa, Gang Pelubun, yaitu pada saat ditemukan telah diamankan 10 liter Shopee yang siap edar, kemudian ada puluhan lagi bahan baku dari pembuatan Shopee. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan rumah, ternyata pemilik pabrik Shopee tersebut telah melarikan diri. Namun Bapak Kapolres Merauke telah memerintahkan KPO Sat Narkoba untuk melakukan pengejaran karena itu perbuatan melanggar hukum. Warga juga diimbau membantu polisi dan melapor jika menemukan adanya pabrik miras oplosan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga emas saat ini melonjak tinggi. Banyak orang sekarang memburu emas untuk berinvestasi karena relatif aman dan menguntungkan. Di Merauke, Papua Selatan, khusus emas batangan saat ini sulit didapat. Warga yang ingin membeli emas harus antre karena stok emas batangan terbatas. Seperti terlihat di salah satu toko emas yang menjadi sasaran warga. Untuk mendapatkannya, pembeli harus bersabar karena stok terbatas. Ini baru mau lihat-lihat. Mau lihat-lihat saja. Dikumpulin Bu untuk investasi kali. Nanti kalau mungkin ada yang cocok, insya Allah ya kita ambil. Nah ini harapannya untuk disimpan untuk investasi apa memang mau digunakan untuk perhiasan Ibu? Ya sekali-sekali kalau ada acara kan kita pakai. Pakai aja. Kalau ada acara kan kita simpan. Oh gitu. Rencana mau beli apa ini Bu? Kalung, gelang? Rencana gelang. Betulnya ya. Namanya kebutuhan ya. Tapi kan kita ingin punya juga, jadi pengen pakai juga. Oh gitu. Pemilik toko membatasi pembeli karena saat ini emas batangan sangat langka. Emas batangan di toko Anda seperti apa saat ini? Kami terbatas sekali barangnya karena teman-teman yang lain mungkin sudah tidak ada yang menjual. Kemudian disebabkan memang stok dari PT Antamnya yang dibatasi, satu orang minimal maksimal 3 keping. 3 keping ya. Dan kita butuh beberapa hari untuk melayani permintaan pelanggan. Untuk datangkan itu harus ngantri. Harus ngantri ya. Nah kalau kebutuhan di Merauke kira-kira banyak juga yang ngantri artinya untuk mendapatkan emas kepingan ini? Banyak juga ya. Jadi kami hanya bisa layani ketika stok ready saat itu, hari yang sama. Jadi kalau kita nggak bisa layani di hari yang beda karena harganya pasti juga beda. Pasti juga beda. Ya. Tapi tidak dibatasi pembeliannya mau berapa keping? Dibatasi. Dibatasi berapa keping? Satu harus satu. Oh, satu harus satu. Supaya merata. Jadi yang mau investasi nggak bisa banyak-banyak.
Harga emas terus naik sehingga banyak orang yang ingin memborongnya. Awal tahun 2025 hingga hari ini, harga emas antam bahkan melesat hingga 30%. Sebaliknya, harga emas perhiasan relatif stabil, bahkan akhir-akhir ini lesu di pasaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Itu tahun berapa itu? Umat Nasrani di Merauke pada hari Senin kemarin masih merayakan Paskah. Di tanah Papua, bahkan seluruh perkantoran libur karena adanya kebijakan Hari Paskah kedua. Senin dini hari, ratusan warga turun ke jalan melaksanakan pawai obor. Pawai obor bergerak dari Gereja Santo Yosef Bampel menuju Gereja Katedral Merauke. Sambil membawa obor, umat berjalan menyuarakan kidung-kidung rohani untuk memuji dan menyembah karena Yesus Kristus telah bangkit. Uskup Agung Merauke, Pastor Petrus Mandagi, menerima obor dari umat di garis akhir di Gereja Katedral Merauke. Ia mengatakan pawai obor merupakan simbol kemenangan dari penderitaan Yesus dan menjadi pedoman hidup bagi semua umat di dunia. Terima kasih. Sekarang saya menerima lilin Paskah sebagai lambang dari Kristus yang mengajarkan hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang sejati. Pawai obor berjalan lancar dan aman dan dikawal ketat aparat keamanan hingga selesai. Prosesi pawai obor Paskah ini juga berlangsung di sejumlah gereja di daerah lainnya di tanah Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selanjutnya lilin akan diarahkan.